Teman-teman, percaya gak, saking putus asanya Israel menghadapi Iran, mereka sampai harus mengubah narasi mereka dan merayu Ahlus Sunnah untuk berdiri bersama mereka. Lucu sekali. Jadi bayangkan, mereka menggunakan isu sektarian untuk memancing-mancing kita Ahlus Sunnah agar mau berada dalam barisan mereka memerangi Iran yang notabene Syiah. Kita akan bahas dalam konten kita kali ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, episode pertempuran antara Iran dan Israel semakin panas. Artinya kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga seperti yang banyak diprediksi oleh para analis semakin dekat. Bagaimana sekarang update-nya? Teman-teman, terakhir yang saya lihat dari beberapa sumber di Timur Tengah, serangan masih belum berhenti. Ini sudah masuk hari ke-9. Baik antara Israel maupun Iran saling jual beli serangan. Iran mengirimkan musayyaratnya, yaitu drone tanpa awaknya, sambil sesekali mengirimkan puluhan bahkan ratusan roket-roket berskala besar dengan kecepatan hipersoniknya. Sementara Israel juga terus mengirimkan jet-jet tempurnya. Dan bantuan dari negara-negara koalisi mereka juga semakin aktif. Di antaranya Amerika, beberapa kali terlihat jet-jet tempur, pesawat-pesawat Amerika ini mendarat di Israel, membawa bantuan-bantuan amunisi dan bahan bakar. Itu menurut sumber-sumber yang kita baca. Begitu juga Cina. Cina juga mulai terus aktif mengirimkan beberapa pesawatnya membawa bantuan-bantuan amunisi termasuk rudal yang memiliki sayap yang dikirimkan ke Iran dalam beberapa hari terakhir ini. Saya ingin tegaskan lagi teman-teman, kalau masih ada yang mengira bahwa ini adalah permusuhan sandiwara antara Amerika dan Iran, ya ada baiknya kita memperbanyak lagi literasi tentang geopolitik. Karena sekali lagi, Iran dan Amerika ini adalah modernisasi dari Persia dan Romawi, artinya sudah sejak lama. Ini adalah modernisasi dari kekuatan laut dan kekuatan darat. Kekuatan laut milik Romawi dan kekuatan darat milik Persia. Nah, teman-teman, kalau kita melihat narasi dari beberapa pemimpin negara-negara terkait atau statement mereka, ini semakin panas juga. Contoh, Vladimir Putin beberapa jam yang lalu, dia mengeluarkan statement bahwa Rusia adalah partner sejati Iran. Barang siapa yang masih meragukan solidnya kita, konsolidasi kita, ya maka dia tidak paham dengan hubungan antara Iran dengan Rusia itu sendiri. Artinya ada keseriusan di situ. Dan ya sebetulnya gini, kalau kita mau memetakan permusuhan antara blok barat dan blok timur hari ini, itu jelas sekali. Misalnya apa? Rusia itu menghadapi Eropa. Itulah perang antara Ukraina dan Rusia, itu kan perang antara Rusia dan Eropa sebetulnya kan. Kemudian Cina lawannya face to face dengan Amerika. Kemudian Korea Utara face to face dengan Jepang dan Korea Selatan. Kemudian Iran face to face dengan Israel. Memang ini mereka sedang menempati pos mereka masing-masing gitu ya. Nah, dari itu ini adalah satu medan atau satu panggung pertempuran yang memang benar-benar nyata dan bukan hal yang baru. Nah, itulah kenapa para petinggi negara-negara itu juga mereka berhati-hati dalam mengeluarkan statement dan sekaligus mereka juga menunjukkan ketegasannya. Ya. Nah, yang lucu adalah narasi dari Israel yang mulai nyeleneh. Contoh, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, beberapa waktu yang lalu membuat satu video khusus pesan untuk warga Iran. Dalam videonya dia mengatakan, "Wahai warga Iran, kami tidak punya masalah dengan mereka. Yang sedang kami perangi hari ini adalah rezim yang menjajah kalian." Ini persis seperti bahasa Israel ketika memberikan pesan kepada warga Gaza. Iya gak sih? Mereka selalu menggunakan pesan bahwa yang kami perangi bukan sipil, tapi yang kami perangi adalah Kang Mas yang ada di Gaza gitu kan, yang menjajah kalian sejak beberapa dekade terakhir. Persis memang. Kemudian tidak puas dengan itu, salah satu aktivis
Israel yang juga ini menjadi rujukan juga sebenarnya, rujukan orang-orang Israel dalam mengekspresikan pandangannya. Ya, dalam satu akun Twitter, akun X namanya tuh Gilead Meir, kalian bisa cek ya, Gilead Meir. Dia membuat cuitan yang unik sekali, lucu sekali. Begini, saya akan artikan saja ya. Saya akan baca artinya. Dia bilang gini. Israel berperang demi membela tempat suci milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iran mempersenjatai diri dengan nuklir untuk menghancurkan tempat-tempat suci milik kaum muslimin Sunni. Sadarilah, wahai Ahlus Sunnah, persenjataan mereka memiliki landasan ideologis sejak 1400 tahun yang lalu. Tujuan mereka, maksudnya Iran, tujuan mereka adalah Mekah. Tidak ada yang lain. Sadarilah, wahai Ahlus Sunnah. Luar biasa. Jadi, orang Yahudi ini mereka sudah kehabisan ide. Mereka sudah kehabisan dukungan. Mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan bahasa-bahasa atau narasi-narasi Holocaust mereka. Mereka sudah tidak lagi bisa mengeksploitasi air mata buaya mereka, membawa sejarah kelam yang katanya mereka dibantai oleh Nazi dalam proses atau peristiwa Holocaust. Mereka tidak bisa lagi. Bahkan ketika mereka mulai menggunakan narasi-narasi playing victim mereka, itu dunia tidak hanya diam, tapi dunia bahkan mentertawakan. Bahkan mentertawakan, itu serius. Ada satu postingan itu viral, satu orang Israel nangis-nangis di balik itu rumah dia yang hancur. Ya, dia bilang, lihatlah apa yang dilakukan oleh rudal-rudal Iran, misil-misil Iran. Kami menyerang militer-militer Iran sementara mereka menyerang sipil-sipil di Israel. Wahai dunia, ini harus segera dihentikan. Kocak aja. Dan kalian lihat komentar-komentarnya, itu hampir semuanya itu ngetawain dia. Artinya apa? Mereka nggak punya lagi narasi yang bisa mereka gunakan untuk ya make up wajah mereka, ya, untuk mempermak wajah mereka. Sudah hancur. Akhirnya mereka putus asa dan mereka menggunakan narasi baru, yaitu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lucu sekali. Jadi seolah-olah mereka ingin mengajak kita Ahlus Sunnah untuk memerangi Iran. Kan kocak. Padahal yang mereka bantai di Gaza itu Ahlus Sunnah. Yang dibantai oleh Israel di Gaza itu Ahlus Sunnah. Nah, sekarang mereka berusaha menggunakan narasi perpecahan Ahlus Sunnah dan Syiah ini untuk membodohi kita. Jadi itu poin pertama, teman-teman. Narasi ini menunjukkan betapa mereka sudah desperate, mereka sudah putus asa. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan dunia internasional, termasuk Eropa dan Barat. Kalau pemerintahannya ya masih pro Israel, meskipun sebagian pemerintahan Eropa pun sebagian sudah mulai mengubah narasinya ya. Tapi untuk mayoritas mereka masih mendukung support Israel, terutama Amerika dan Inggris. Nah, tapi untuk kalangan grassroots-nya, masyarakat sipil, Eropa dan Barat itu mereka sudah tidak peduli apa yang terjadi dengan Israel, ya itulah hukumannya harus mereka terima. Nah, karena Israel ini sudah melihat tidak mungkin mereka bisa mengais simpati dari Barat, dari dunia internasional. Nah, mereka mau membodohi kita dengan narasi Sunni Syiah. Ya, satu, ini menunjukkan keputusasaan mereka. Kedua, kalau kita menganalisa dari statement ini atau dari narasi ini, artinya kan terbukti memang selama ini yang menggembar-gemborkan konflik Sunni Syiah itu ya mereka juga. Saya bertemu dengan salah seorang aktivis Amerika, namanya Jackson Hinkle. Ketika saya diundang ke Lebanon, saya ngobrol di situ, ada rekamannya. Saya tanya ke dia. Jadi teman-teman, Jackson Hinkle ini kalau kalian bisa cek di Twitter ya, Jackson Hinkle. Dia punya jutaan follower di X. Dan dia tuh warga negara Amerika yang diusir dari Amerika. Dia nggak boleh tinggal di Amerika dan dia tinggalnya di Rusia. Karena begitu vokalnya dia terhadap isu Palestina dan dia sering mengkritisi pemerintahan dia, Amerika Serikat. Maka dia tidak bisa pulang ke Amerika. Nah, saya ngobrol di situ dengan dia. Saya tanya ke Jackson Hinkle nih, menurut ente, Jack, CIA itu memanfaatkan narasi apa ketika beroperasi dalam konflik Suriah misalnya? Saya nanya gitu, dan dia bilang apa?
banyak narasi-narasi yang digunakan, banyak faktor-faktor diantaranya adalah narasi tentang Sunni Syiah. Itu diperkuat benar-benar. Ya, media-media mereka juga ingin memberikan satu kesan bahwa memang murni konflik di Suriah itu konflik Sunni Syiah. Itu berusaha dimainkan oleh CIA. Itu kata-kata dia ya. Nah, maka dari itu statement yang keluar dari si Gilead Meir ini itu mempertegas fakta itu. Artinya mereka memang sejak awal berusaha memecah barisan umat Islam dengan narasi Sunni Syiah. Seolah-olah yang terjadi di lapangan di Timur Tengah itu pertempuran antara Iran dengan Suriah misalnya, atau dengan antara Garda Revolusi Iran di Suriah, itu murni Sunni Syiah. Seolah memang Garda Revolusi itu memerangi Suriah itu bukan nggak ada konflik politik, tapi ya murni masalah ideologi ini. Kan nggak lucu sebetulnya. Karena sebetulnya di Iran pun, saya pernah ke Iran tahun 2010 karena kita masuk lewat jalur darat, aktivis kemanusiaan jalur darat. Di sana masih banyak orang-orang Sunni yang dibiarkan hidup. Ya, ada masjid-masjid Sunni yang dibiarkan berdiri, mereka ya hidup normal. Ada, artinya kalau memang mereka berperang atas dasar semata-mata Sunni Syiah, harusnya orang Sunni yang di Iran ya bisa lebih dulu dong. Ya, nggak disisakan sama sekali, gitu ya. Nah, tapi oke lah, memang ada percikan-percikan antara Sunni Syiah, tapi ini bukan masalah utama. Dan itu yang berusaha dikembangkan oleh Zionis Israel, bahwa ini memang Iran ini berbahaya karena Iran ini mereka mempersenjatai diri untuk menghancurkan Mekah pada ujungnya. Padahal di Mekah pun, di Saudi Arabia pun itu sudah ada orang-orang mufti-mufti Syiah yang dimuliakan di situ. Ada ulama-ulama Syiah dimuliakan di Mekah. Bahkan jamaah haji dari Iran yang terjebak di Saudi Arabia itu difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi mereka ini kan terjebak karena nggak bisa pulang ke Iran ya, karena memang jalur udara yang berbahaya ya, kemudian juga tidak ada penerbangan ke Iran. Maka jemaah haji dari Iran, orang-orang Syiah itu yang ada di Saudi Arabia, ya sekarang mereka sedang difasilitasi dan dimuliakan oleh kerajaan Arab Saudi gitu loh. Ya jadi jelas sekali teman-teman bahwa narasi-narasi Yahudi ini jelas mengarahnya kemana. Ya, maka dari itu kita harus mulai pintar-pintar dalam memilih narasi-narasi seperti ini, teman-teman. Dan yang saya lihat mayoritas ya teman-teman kita yang menganggap bahwa ini sandiwara, ini drama, ya mereka masih terjebak dalam sejarah atau geopolitik lama. Teman-teman, gini, saya tadi di IBF, Islamic Book Fair, saya ditanya oleh beberapa tokoh, ya apakah Iran dan Israel ini sandiwara? Saya tegas katakan ini bukan sandiwara, ini memang permusuhan lama. Nah, lantas bagaimana sikap kita yang melihat sejarah Iran yang kelam ikut dalam pembantaian Ahlus Sunnah di Suriah? Nah, saya mengatakan sekali lagi, yang terjadi di Suriah pertama bukan murni Sunni Syiah, tapi itu memang ada juga konflik politik di situ. Ada banyak konflik kepentingan. Itu yang disampaikan juga oleh Ahmad Syara dalam wawancara terakhir dengan kalau nggak salah Arabianet. Ya. Ini dijelaskan ini banyak kepentingan di situ, banyak negara-negara yang memiliki ambisi juga di situ. Nah, tapi teman-teman yang harus kita pahami, geopolitik itu dinamis, perubahannya cepat, progresif. Ya kemarin Kementerian Luar Negeri Saudi ya beberapa tahun lalu berkali-kali menyerang, mengutuk pemerintah Iran, kemudian mengecam, kemudian menyerang dengan narasi-narasinya. Beberapa waktu yang lalu, nggak lama, akhirnya mereka bertemu, mereka bersalaman, mereka berdamai. Inilah fakta geopolitik. Memang kita harus siap menerima perubahan-perubahan cepat ini. Jadi jangan mau kita terjebak dalam satu narasi yang lalu gitu loh. Udahlah, kita juga nggak setuju dengan berbagai kezaliman yang terjadi di Suriah terhadap saudara kita Ahlus Sunnah. Tapi kita harus bisa move on. Move on seperti sebagaimana Ben Salman move on, sebagaimana negara Arab move on, dan mereka menunjukkan sikap mereka tegas mendukung Iran melawan Israel. Ya udah, kita juga, kenapa kita nggak move on? Ada apa? Gitu. Nah, maka dari itu penting sekali kita harus terus membaca geopolitik dari hari ke hari, karena sekali lagi ini dinamis dan ini progresif, teman-teman.
Jadi tolonglah jangan kita dalam menyimpulkan sesuatu, ini kelemahan kita nih orang Indonesia ya, masih menggunakan dua variabel. Itu masalah kita. Jadi cara berpikir kita masih rata-rata dua variabel. Kalau kita mengkritisi Pak Jokowi, wah berarti ini benci Pak Jokowi misalnya. Itu hanya melihat berasumsi, wah ini fulan Roy Suryo mengkritik Pak Jokowi berarti dia benci. Ini kan dua variabel. Kita misalnya senang atau mendukung, mengapresiasi Iran menyerang Israel. Lalu dengan enak menyimpulkan, oh, berarti ini nggak simpati nih dengan warga Suriah yang dibantai. Nggak juga, nggak seperti itu teman-teman. Itu bukan cara berpikir orang yang literatif, bukan orang berpendidikan, nggak gitu berpikirnya. Jadi nggak melihat satu input lalu dengan mudahnya membuat keputusan atau menyimpulkan sesuatu. Itu namanya dua variabel. Padahal kita ini dalam dunia akademisi itu ada tahapan-tahapannya. Setelah kita mendapatkan informasi, mengumpulkan informasi, lalu kita melihat dari beberapa perspektif dulu. Baru masuk ke latar belakang, baru masuk ke melihat situasi kondisi, ya relate enggak relate, relevan enggak relevannya. Baru nanti mengeluarkan asumsi, baru kesimpulan. Jadi ada 5-6 variabel berpikir yang harus kita lalui sebelum kita membuat kesimpulan. Jadi jangan terlalu dangkal. Kalau saya misalnya datang, diundang ke Libanon dalam acara pemakaman Hizbullah. Lalu dengan mudahnya memvonis, oh berarti Syiah. Itu yang saya bilang masih menggunakan dua variabel. Ini contoh cara berpikir orang-orang sungguh pendek, mohon maaf ya, yang tidak memahami cara berpikir yang sistematis atau yang ya kita nyebutnya akademis gitu ya, sistematis akademis. Nah, maka dari itu teman-teman, nggak usah malu ketika sikap negara-negara Islam, Malaysia sudah menunjukkan sikapnya berdiri bersama Iran, Turki juga sama, kemudian juga Arab Saudi, ya Qatar. Kenapa kita masih harus malu-malu untuk mengecam Israel dan mendukung atau mensupport Iran dalam menyerang Israel? Kita dukungan strategis, bukan dukungan ideologi. Nggak harus juga kita mendukung Iran lalu kita berbondong-bondong menjadi Syiah, yang nggak usah gitu juga. Nggak ada yang nyuruh kita menjadi fanboy Iran, ya nggak seperti itu. Tapi kita melihat momennya sekarang, waktu yang pas untuk kita berdiri bersama Iran untuk ya menyerang Israel. Artinya apa? Dengan harapan kebijakan Iran menyerang Israel ini bisa menjadi inspirasi buat negara-negara Arab yang lain. Itu yang kita inginkan, teman-teman. Itu yang kita inginkan. Ya harapannya ini memotivasi yang lain. Arab Saudi, kemudian juga Mesir, kemudian juga Yordan. Yuk, Iran berani tuh. Kenapa kita yang Ahlus Sunnah nggak berani? Kita lebih utama mendukung Gaza. Karena yang di Gaza itu Ahlus Sunnah. Nah, seperti itu momennya, teman-teman. Ya. Memang, ya kalau kita menggunakan kacamata kuda, kalau bahasa yang Satri Salah Amar ya, kalau kita masih menggunakan kacamata kuda, ya memang nggak selamanya kita nggak bisa memahami masalah ini. Dan narasinya kan itu sih nggak berubah. Ya teman-teman kita yang masih bersikukuh bahwa ini adalah drama, itu narasi yang nggak pernah puas. Misalnya apa? Di awal mereka mengatakan ini Iran dan Israel drama, nggak mungkin Iran ini menyerang Israel secara langsung. Dulu gitu bahasanya. Ketika Iran akhirnya nyerang secara langsung, berubah lagi narasinya. Wah, masa serangannya gitu doang. Nggak ada yang hancur, nggak ada yang terbunuh, itu mah jelas-jelas drama. Nah, ketika akhirnya Iran menyerang habis-habisan, itu Israel dengan roket-roket hipersoniknya, dan kita bisa lihat secara mutawatir, viral itu kehancuran-kehancuran Israel, korban jiwanya itu sudah ratusan, bahkan rumah sakitnya juga hancur, markas Mossad juga hancur. Setelah kehancuran ini, dengan enteng dia mengubah narasinya. Ya Allah, hancurkanlah kezaliman dengan kezaliman yang lain. Maunya apa gitu loh. Maunya apa? Sudahlah teman-teman, ayo. Pada intinya, apa yang saya sampaikan ini cukuplah menjadi wawasan kita. Ya, untuk apa? Untuk diskusi, untuk kita gunakan ya ketika kita ngobrol antara 2 cangkir kopi, 3 cangkir teh sama teman-teman kita. Tapi pada intinya, sekali lagi yang ingin saya sampaikan teman-teman, progres yang cepat ini, Israel yang semakin
menuju kehancurannya, Amerika yang semakin kehilangan wajahnya, dunia yang semakin terbuka matanya. Ini menunjukkan ayat-ayat Al-Quran itu benar. Bahwa kehancuran Zionis ini, kehancuran Yahudi ini sesuatu keniscayaan, kepastian yang tidak bisa kita tawar-menawar. Kita tidak bisa elakkan, kita tidak bisa nafikan. Itu pasti terjadi. Jujur, ketika saya beberapa tahun lalu mendengar ya atau membaca, ya mendengar wawancara Ahmad Yasin ketika diwawancara oleh Dr. Faisal Al Jazeera, dan Ahmad Yasin mengatakan, ya firasat kami ya, prediksi kami Israel ini akan hancur 2027. Awalnya saya pesimis, masih terlalu jauh melihat hegemoni Amerika, melihat dominasi Amerika Israel yang masih kuat seperti ini, jauh. Nah, ketika melihat sekarang Iran dengan mudahnya menyerang Israel dan dukungan dunia itu semua menuju pada Iran, ini semakin memberikan gambaran jelas, memang bisa jadi kehancuran Israel itu 2027. Nah, sekarang tugas kita apa? Tugas kita adalah meyakini, memahami bahwa ketika Israel ini hancur, maka peradaban Barat akan hancur bersama Israel. Dan ketika satu peradaban hancur, maka akan ada peradaban yang siap muncul. Peradaban apakah itu? Peradaban Islam. Peradaban Islam akan muncul. Nah, tugas kita hari ini sekarang adalah mempersiapkan diri untuk bisa menjadi generasi yang siap memikul peradaban ini, teman-teman. Itu intinya. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara mengupgrade kualitas kita. Yang baca Qurannya belum benar, baca Qurannya dengan benar. Ini berkaitan sekali, teman-teman. Generasi yang mampu mengangkat peradaban Islam ini ke depan, ya generasi Al-Quran. Mereka yang memiliki wawasan luas, mereka yang memiliki pemahaman agama yang kuat, mereka yang rajin sholat ke masjid. Itu tugas kita hari ini mempersiapkan diri. Jelas ya, jadi kita jangan terlalu fokus, kita jangan terlalu capek masuk dalam perdebatan kita berpihak yang mana antara Sunni, Syiah, Iran, dan Israel. Jangan. Intinya kita jangan menguras tenaga kita, memposisi tenaga kita untuk hal seperti ini. Fokus aja kita dengan pergerakan kita ke depan. Kita mengupgrade, kita menaikkan level kualitas kita untuk mempersiapkan diri kita menjadi generasi yang akan memikul peradaban umat Islam dan membebaskan Baitul Maqdis. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, ini saya baru launching buku Gaza, Surat Cinta yang ditulis dengan luka. Ya, ini sudah tersedia di IBF atau di online juga. Silakan kalau yang mau beli online akan saya tulis di komentar dan di deskripsi, kalian pesan kemana. Dan untuk yang offline, ya jangan lewatkan, hadir di JCC, Jakarta Convention Center. Besok hari terakhir nih, hari ini nih, tanggal 22 Juni, hari terakhir, hari Ahad. Saya akan hadir dari pagi sampai malam insya Allah ta'ala di stand INH. Di situ kita juga ada buku-buku yang ditulis oleh para pejuang-pejuang dari Gaza. Ya, luar biasa banget lah buku-bukunya. Kalian hadir sana, ntar kita ketemu, kita tatap muka, kita diskusi, kita meet up di situ. Ya, jangan kehabisan karena terbatas sekali. Stoknya terbatas. Hadir sekali lagi di Islamic Book Fair di Jakarta Convention Center. Ya, di situ mampir ke stand INH. Dan buat teman-teman juga yang mau dapat buku gratis, saya juga lagi bagi-bagi ini juga. Ada 3 buku lainnya, kita mau bagi-bagi gratis untuk 10 orang yang beruntung. Caranya, pertama kalian follow dulu akun Instagram namanya literasi.mhg. Ya, ada di deskripsi, ada di komentar juga. Silakan di follow, nanti kita akan kasih tahu teknis cara kalian mendapatkan gratis buku-buku ini. Ya. Melalui postingan di literasi.mhg. Demikian teman-teman dari saya, Muhammad Hussein Gaza. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.